Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat ya hari ini ya. Untuk puji Tuhan, karena kita mau bernyanyi, kita mau berdoa, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap untuk puji nama Tuhan, kita berdiri. Udah berdiri? Coba tangannya di atas. Berdiri, tangannya di atas. Tepuk tangan di atas. Iya, pinter semuanya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangannya semua ya. Yang hari ini bahagia, ayo nyanyi yang semangat. Tepuk tangannya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba tunjuk saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Meskipun kita nggak bisa beribadah bersama-sama di satu ruangan, tapi kita bisa beribadah dalam kesatuan hati bersama-sama teman-teman kita ya. Kita mau berdoa sekarang. Silahkan duduk.
Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan dulu satu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, dengan sikap doa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau berdoa, semuanya bangkit berdiri, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan teman-teman kami di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada minggu ini kami boleh kembali memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga kami boleh konsentrasi untuk memuji nama Tuhan, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau lanjut untuk memuji nama Tuhan. Semuanya merasakan kasih Tuhan? Ya, yang merasakan kasih Tuhan, kita tetap bangkit berdiri karena kita mau nyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo berdiri ya, pakai gerakannya. Masih ingat kan gerakannya? Yuk. Tepuk tangannya. Siap ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi.
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang hutan. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari apa? Bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay! Pintar semua. Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah juga dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Silahkan duduk. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Tapi sebelum itu, kakak mau ingetin dulu buat adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk kebaktian anak, dapat mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar adik-adik ya, atau ada di tulisan di bawah ini nih. Nah, kakak juga mengajak adik-adik untuk mengirimkan link ibadah kita ke teman-teman adik-adik, ke saudara adik-adik, supaya bukan kita aja yang dapat berkat Tuhan, tapi teman-teman dan saudara kita juga dapat berkat Tuhan yang sama. Teman-teman juga bisa mengajak teman, saudara, atau kenalan adik-adik untuk ikut di Zoom hari Rabu jam 7 malam. Santai bersama kata, ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi ya, bagaikan bejana siap hidup. Inilah hidup kami Tuhan, di tangan Engkau.
bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa. Semua bangkit berdiri, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang siap dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendapat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk adik-adik dan silahkan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ngobrol lagi, jangan lari-lari, jangan makan ya. Halo adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah ikut puji-pujiannya kan? Sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, dan kita sudah berdoa. Sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah siap hatinya? Sudah siap telinganya? Oh, sudah, kirain telinganya ketinggalan. Enggak ya? Yuk, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu Kak Ina mau kasih dulu pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang yang gak bisa lihat, itu kita sebut apa? Orang yang buta, betul. Kalau yang gak bisa dengar, namanya apa? Tuli, betul banget. Wah, pinter ya. Kalau yang gak bisa ngomong, gak bisa bicara, namanya apa? Bisu. Iya betul. Pinter. Gak bisa lihat namanya buta. Gak bisa dengar namanya tuli. Gak bisa ngomong, gak bisa bicara namanya bisu. Kalau gak bisa berjalan atau gak bisa bergerak, gak bisa gerakin tangannya, gak bisa gerakin badannya, gak bisa gerakin kakinya, namanya apa? Bukan orang mati. Dia masih hidup tapi gak bisa gerakin tangannya, gak bisa gerakin kakinya, gak bisa gerakin anggota tubuhnya. Namanya apa? Namanya lumpuh. Nah,
Namanya lumpuh. Lumpuh itu dia tidak bisa gerakin tangannya kayak kita nih. Sekarang bisa gerakin tangannya kita. Bisa goyang-goyang tangannya kita. Bisa angkat-angkat. Bisa lari-lari. Bisa lompat-lompat. Bisa puter-puter. Nah, itu kita berarti sehat, tidak sakit, tidak lumpuh. Tapi kalau orang yang lumpuh, mau angkat tangannya aja, buka tangan, tutup tangan gini, mungkin ada yang nggak bisa. Lumpuh itu ada yang cuman kakinya aja nggak bisa jalan, atau tangannya satu nggak bisa diangkat, nggak bisa digerakin. Tapi itu semua namanya lumpuh. Nah, Kak Ina mau cerita hari ini tentang seorang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita dengerin dulu kisahnya sama-sama ya. Duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan kemana-mana. Kita dengerin kisahnya sama-sama ya. 1, 2, 3, mulai. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, itu dia kisahnya. Suatu hari Yesus ada di sebuah rumah. Banyak sekali orang datang kepada Yesus. Orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Yesus nyembuhin orang yang buta, orang yang kerasukan, orang yang tuli, orang yang bisu, semua datang kepada Yesus. Nah, satu kali ketika Yesus ada di rumah itu menyembuhkan orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus di situ, di luar ada orang yang lumpuh yang sedang digotong oleh 4 temannya. Nah, dia mau bawa masuk itu temannya yang lagi digotong, yang lumpuh itu, tapi lewat mana ini, penuh sekali rumahnya. Yesus ada di dalam rumah itu, di tengah-tengah rumah itu. 4 orang ini
tidak putus asa. Empat orang ini tidak, ya penuh tempatnya. Udahlah pulang aja yuk, pulang lagi. Gak bisa, gak akan bisa masuk kita. Empat temannya itu gak kayak gitu. Empat orang temannya ini bekerja sama. Ayo kita bawa ke atas, nanti kita bongkar atapnya, kita turunin orang ini dari atas pelan-pelan. Mereka bekerja sama, mereka berusaha membawa orang ini datang kepada Yesus. Membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Empat orang ini bersepakat, empat orang ini bekerja sama, empat orang ini tidak putus asa membawa temannya ini untuk datang kepada Yesus. Naik ke atas, bongkar atap rumahnya, dan menurunkan orang lumpuh ini hati-hati sekali dari atap. Tepat di depan Yesus berdiri. Dan ketika Yesus melihat iman empat orang ini dan iman orang yang lumpuh ini, Yesus langsung berkata apa? Ada yang masih ingat? Masih ingat gak tadi kisahnya? Ya kita buka ya. Kita buka nih. Kaina aja kalian buka Alkitab. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus langsung berkata, dosamu sudah diampuni, karena Yesus melihat iman mereka. Mereka ini siapa? Empat orang yang membawa orang lumpuh itu dan orang yang lumpuh itu. Mereka beriman kepada Yesus. Buktinya apa? Mereka beriman kepada Yesus. Buktinya orang lumpuh ini mau dibawa kepada Yesus. Dan empat orang temannya ini membawa temannya kepada Yesus. Berarti mereka semua, mereka berlima ini ya, orang yang lumpuh dan empat temannya ini, mereka semua beriman kepada Yesus. Makanya mereka datang kepada Yesus. Dan imannya telah menyelamatkan mereka. Dosamu sudah diampuni. Dosa mereka semua sudah diampuni. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, dosa kita, dosa-dosa yang lama kita sudah diampuni. Jadi jangan takut kita datang kepada Tuhan, jangan malu kita datang kepada Tuhan karena kita orang berdosa. Karena Yesus mau mengampuni dosa kita kalau kita beriman kepada Yesus. Nah, selanjutnya setelah itu, kepadamu kukatakan, kata Yesus lah ya ini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, mujizat, kesembuhan bisa terjadi karena ada kerjasama dari empat orang ini dan orang yang lumpuh ini untuk mau datang kepada Yesus. Empat orang ini, mereka sama-sama mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka nggak saling curiga, mereka nggak bertengkar di jalan, mereka nggak saling marah-marahan, tapi mereka bersatu hati, bergandengan tangan. Mereka sama-sama mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka mau orang lumpuh ini disembuhkan. Nah, pelajaran yang kita dapat hari ini adalah kita mau belajar dari keempat orang ini. Empat orang ini membawa orang lumpuh kepada Yesus, orang yang sakit kepada Yesus. Kita ini nih, anak-anak kebaktian anak, ini gak sendiri, kita gak sendiri. Kita punya teman-teman di kebaktian anak. Kita harus punya kesatuan hati. Kita harus bersepakat untuk memberitakan Injil, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bersepakat itu berarti seia sekata, artinya kita sama-sama, gak saling curiga, gak saling marah-marahan, gak saling iri hati. Kok si itu kayaknya lebih diberkati ya, saya enggak, padahal saya lebih rajin melayani, padahal saya lebih rajin datang ikut ibadah, padahal saya lebih aktif di Zoom hari Rabu,
padahal saya begini, padahal saya begitu, tapi kok dia dapat banyak hadiah ya, kok gini ya, kok gitu ya. Jangan punya iri-iri hati kayak gitu. Atau misalnya kalian punya masalah satu dengan yang lain, jangan dendam. Tetapi kita harus memiliki kasih persaudaraan. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 1 mengajarkan kita apa? Yuk kita buka Ibrani. Kitab Ibrani ada di Perjanjian Baru di belakang-belakang nih. Ibrani, udah dapat? Kitab Ibrani 13 ayat 1. Ini ada nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Ibrani 13 ayat 1. Udah dapat semuanya? Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Wah, singkat banget ayatnya. Nah, tapi ayat yang singkat ini mengajarkan kita untuk memelihara kasih persaudaraan. Ingat ya, kasih persaudaraan itu harus dipelihara. Harus dipelihara. Kalau enggak, kasih persaudaraan itu bisa renggang. Dipeliharanya dengan apa? Dengan kita bersekutu bersama, kita ketemu di Zoom, itu memelihara kasih persaudaraan. Mungkin kita saling menyapa lewat WA, lewat telepon atau video call. Itu juga memelihara kasih persaudaraan, saling peduli satu dengan yang lain. Ya, Ibrani 13 ayat 1 ini menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Ibrani 13 ayat 1. Sekali lagi kita baca Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Singkat ya ayatnya. Kak Ina harap semuanya bisa menghafal ayat hafalannya. Tapi bukan hanya menghafal, tapi melakukan firman Tuhannya juga ya. Oke? Oke, sekali lagi kita baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk kami memelihara kasih persaudaraan. Kami belajar dari 4 orang yang membawa orang lumpuh ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan memelihara kasih persaudaraan dengan teman-teman kami, supaya ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati selalu kehidupan kami, sekolah kami, dan apa yang kami lakukan, biarlah kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.